Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari perangkat Ibu Jemaat nomor 15 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Sungguh begitu baik apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami selama ini. Banyak hal yang boleh kami nikmati dalam hidup ini, kami jalani, bahkan banyak karya yang berbuah baik. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah rasa sukacita dan syukur kami datang kepadamu memohon supaya Engkau menyampaikan kehendak-Mu. Apa yang harus kami lakukan, dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami bisa memahami setiap apa yang disampaikan firman Tuhan ini, dan juga melakukan dengan penuh sukacita. Pakailah Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman. Hadirlah yang kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Yohanes 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Bila sudah siap, kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersahabat dalam firman. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan lebih dulu. Bapak Ibu
saudara-saudara, gampang mana dalam hidup kita mencari musuh atau mencari sahabat? Mencari musuh. Kenapa mencari musuh lebih mudah daripada mencari sahabat? Saudara-saudara, kalau mencari musuh itu hanya mengandalkan keberanian. Betul ya? Kita berani saja, maka orang bisa menjadi musuh kita. Tapi saudara-saudara, mencari sahabat rupanya perlu hikmat dan pengorbanan. Kenapa? Karena tidak semua orang, kemudian kalau dalam pemahaman kita itu tidak semua orang bisa dijadikan sahabat. Artinya perlu hikmat, perlu akal yang kita gunakan menimbang-nimbang. Ini orangnya baik atau enggak, ini orangnya cocok atau enggak, ini bisa jadi sahabat saya. Berapa lama nih kira-kira, kan begitu? Ada pertimbangan tersendiri saudara-saudara sebelum kita kemudian mencari seorang sahabat. Bahkan ketika kita putuskan, oke lah saya akan memilih beliau sebagai sahabat saya, maka ada yang harus kita korbankan. Apa yang harus kita korbankan? Ya kita harus lebih mengasihinya, lebih mempercayainya. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasih Kristus, pada saat yang kita baca ini saudara-saudara berbicara tentang kasih. Dia berbicara mengenai kasih Allah. Yang pertama dia katakan bagaimana Allah mengasihi dia. Mengasihi Yesus, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam perjalanan kehidupan pelayanan. Di ayat yang ke-9 kalau kita membaca di bagian pasal yang kita baca ini, saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa Bapa benar-benar mengasihi dia. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian kata Yesus. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, Kristus pun mencurahkan kasihnya seperti itu kepada manusia. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, meskipun demikian karena Allah begitu mengasihi dunia, walaupun saudara-saudara kita semua adalah termasuk orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan bagian dari kasih Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Maka dilanjutkan saudara-saudara bagaimana kasih Kristus sekarang kepada para muridnya. Meskipun ia akan meninggalkan mereka ke surga, Yesusnya mau naik ke surga saudara-saudara pada waktu itu, tetapi ia sangat mengasihi para murid. Karena itulah saudara-saudara, Yesus menyatakan demikian di ayat yang ke-13. Demikian Kristus mengasihi murid-muridnya sehingga dia rela menyerahkan nyawanya bagi mereka. Jadi pengorbanan inilah yang dinamakan kasih. Pengorbanan nyawa saudara-saudara untuk sahabat. Kristus mengasihi muridnya melebihi dari apapun. Ini yang dinamakan dengan kovenan. Kovenan itu adalah sebuah janji tunggal yang memajukan atau memilihkan sebuah tindakan khusus. Yesus menjadikan kita sebagai sahabat. Yesus menjadikan muridnya sebagai sahabat. Tapi saudara-saudara, Yesus mengatakan demikian, kamu bisa menjadi sahabatku, kata Yesus kepada para muridnya, jikalau kamu menunjukkan bahwa kamu mau mendengarkan apa yang aku sampaikan. Ada saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada ketaatan dari seorang sahabat itu. Yesus mau saudara-saudara ketika para murid menjadi sahabat bukan hanya sekedar sahabat di luar sana, tetapi sahabat yang bersatu dengan dirinya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan demikian, meskipun mereka sering bersikap tidak bersahabat, Kristus selalu menjadi sahabat buat mereka karena mereka adalah satu jiwa.
satu jiwa dengan Kristus, maka kata Kristus mereka tidak dipanggil lagi sebagai hamba. Mereka adalah sahabat bagi dia. Dan yang terpenting saudara-saudara yang Tuhan kasih, katanya bukan kamu yang memilih aku, kata Kristus dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat yang ke-16. Tetapi akulah yang memilih kamu lebih dulu. Artinya saudara-saudara, bukan manusia yang menjadikan dia menjadi sahabat Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dulu menjadikan manusia sebagai sahabat. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa kemudian Yesus menjadikan 12 murid sebagai sahabatnya? Karena saudara-saudara, Yesus ingin mengatakan kepada mereka, kamu aku jadikan sebagai sahabat karena kamu adalah saksi pelayananku, saksi hidup pelayananku di dunia ini. Maka kualitas sahabat yang diungkapkan Yesus berbeda dengan kualitas sahabat kriteria kita. Tadi saya ungkapkan kualitas sahabatnya harus satu jiwa dengan Kristus. Mereka adalah saksi hidup Yesus di dunia. Ini yang dinamakan sahabat sejati. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau memang itu yang diinginkan oleh Yesus, lalu kita bertanya lagi. Mari kita kemudian lihat dalam konteks kehidupan kita, saudara-saudara, siapa itu Yesus? Kalau bagi Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus itu siapa? Tuhan. Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Dia Maha Kudus, pencipta alam semesta. Lalu siapa kita? Kita adalah orang berdosa, saudara-saudara yang tidak kudus. Tapi Yesus katakan sekali lagi, kamu adalah sahabat. Di sini saudara-saudara, Yesus membangun persahabatan tanpa batas. Meskipun kita berdosa, tapi Yesus mau menjadikan kita sebagai sahabat. Ini sebuah tindakan yang luar biasa. Tanpa batas, tanpa jarak, saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Dan ini tindakan yang tidak biasa. Karena kalau kemudian memakai kriteria manusia, ketika kita mau bersahabat dengan orang lain, sekali lagi tadi kita katakan akan menimbang-nimbang dulu ini orangnya baik atau enggak, cocok atau enggak. Maka kita sering mengatakan ada sahabat karib, tapi ada sahabat biasa. Tapi bagi Yesus, semua manusia itu yang percaya kepadanya adalah sahabat. Padahal semua manusia, meskipun dia percaya kepada Yesus, adalah berdosa. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita lihat. Kita tidak mau menjadi orang yang bersahabat dengan pendosa. Kita tidak mau menjadi orang yang bersahabat dengan pencuri, perampok, penimbun kebohongan, penyebar fitnah, penipu, pembunuh. Kita tidak mau bersahabat dengan mereka. Faktanya saudara-saudara yang Tuhan kasih, justru orang-orang demikianlah yang didekati oleh Yesus. Kita menghindarinya, tetapi Yesus mendekatinya. Bukankah Matius yang dijauhi orang karena dia sebagai pemungut cukai justru didekati oleh Yesus? Dijadikan muridnya. Bukankah Sakeus juga pemungut cukai yang tidak disukai oleh banyak orang, justru Yesus datang mendekat, bahkan makan bersama di rumahnya? Bukankah perempuan yang kedapatan berbuat zina didekati oleh Yesus, ditolong diampuni dosanya? Sementara orang saudara-saudara akan menghukum dan menjauhi. Bukankah saudara-saudara Saulus sang pembunuh yang sangat sadis itu dibenci oleh orang Yahudi, justru didatangi oleh Yesus dan dijadikan sebagai seorang penginjil?
saudara-saudara, kita sebagai manusia secara umum hanya mau bersahabat dengan orang yang baik, jujur, dan cinta damai. Tapi Yesus, saudara-saudara, tidak menggunakan kriteria itu. Lalu mengapa saudara-saudara Yesus mau bersahabat dengan orang-orang yang demikian tadi, dengan orang berdosa tadi? Karena saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, di mata Kristus manusia itu punya nilai, punya potensi untuk menjadi baik. Karena itu Yesus katakan tadi, engkau menjadi sahabatku jikalau engkau mau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ada potensi untuk baik. Ini yang sering dilupakan oleh kita. Kita menyingkirkan orang demikian rupa, saudara-saudara, seolah-olah orang itu tidak akan berubah ke arah yang lain. Tapi di mata Yesus, saudara-saudara, orang yang berdosa sekalipun bisa berubah ke arah yang baik jika dia menyadari dan mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Artinya manusia punya potensi ke arah yang baik. Ada sebuah ungkapan mengatakan demikian, don't judge a book by a cover. Jangan menilai buku saudara-saudara dari tampilan luarnya. Tadi saya ungkapkan pembunuh sekalipun Yesus dekati. Saulus yang pembunuh saat itu Yesus dekati. Ternyata dia bisa berubah. Bahkan hidupnya mungkin lebih baik daripada kita. Artinya saudara-saudara, dalam menilai manusia yang berdosa ini, Yesus tidak mau terjebak pada penilaian luar saja seperti yang telah diingatkan dalam pepatah tadi. Yang Yesus lihat itu adalah hati. Mari kita lihat. Masih ingat kita kisah tentang Samuel ketika dia disuruh Allah untuk mencari pengganti Saul, Raja Israel. Samuel diutus Allah untuk datang ke rumah Isai. Isai punya banyak anak. Laki-laki yang gagah ganteng, tinggi perawakannya, anak-anak Isai ini. Anak-anaknya hebat-hebat semua, saudara-saudara, secara perawakan. Maka datanglah satu persatu menghadap kepada Samuel. Samuel pun terpesona karena kegagahan anak-anak Isai. Sehingga Samuel berkata dalam hatinya, mungkin inilah yang dimaksud Tuhan untuk aku berkati. Tapi Allah katakan, bukan dia. Anak yang kedua datang, perawakannya juga luar biasa. Samuel katakan, mungkin ini yang akan diberkati. Allah katakan, bukan dia. Begitu seterusnya, sampai kemudian Samuel bingung. Kalau semua bukan dia, lalu siapa? Kemudian Isai mengatakan, masih ada satu lagi anak, tapi dia tidak ada di sini. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel, kalau begitu sekarang suruh dia pulang. Ketika disuruh pulang, saudara-saudara, kemudian Allah katakan, inilah yang harus engkau berkati menjadi raja Israel. Dia bernama Daud. Allah mengatakan pesan kepada Samuel, engkau melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Ini penting saudara-saudara. Jadi kriteria kita menjadikan seseorang sebagai sahabat. Jangan tertipu oleh penampilan. Ya, penampilannya si parlente, penampilannya luar biasa, bisa memukau. Tapi saudara-saudara, hatinya kita tidak tahu.
Bukankah para penipu itu juga tidak jarang berpenampilan untuk memikat korban? Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Yesus menjadikan kita sebagai sahabat bukan karena kita adalah orang benar, orang hebat, orang kuat, orang yang luar biasa, tetapi karena kita, saudara-saudara, adalah orang yang dinilai oleh Yesus mau mencari kehendaknya dan mau melakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekarang di KTP tertulis apa agamanya Kristen, tapi kemudian kita nggak pernah berdoa, nggak mau kemudian bersekutu, nggak mau ke gereja, nggak mau melakukan firman Tuhan, apalah artinya? Yesus katakan engkau bukan sahabatku. Sahabatku itu adalah mereka yang mau mendengar apa yang kukatakan dan melakukannya, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, ini bagian kita. Yesus sudah menjadikan kita semua sahabat ini luar biasa. Tinggal kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka disitulah berkat akan melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih dalam memperingati hari doa Alkitab pada hari ini, Yesus yang sudah menjadikan sahabat kita, bagi kita sekalian ini, saudara-saudara, menginginkan kita mendengarkan apa yang disampaikan. Firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan. Alkitab ini, saudara-saudara, berisi firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Disinilah saudara-saudara kita bisa bercermin, kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara nggak usah cari jauh-jauh kemana, saudara-saudara. Kehendak Tuhan itu ada di mana? Salah satunya dalam Alkitab ini. Maka LAI membuat Alkitab dalam berbagai macam bahasa supaya mudah dipahami oleh manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita teliti Alkitab kita di rumah. Masih bersih atau sudah kotor? Masih lengket tapi dibukanya aja susah. Jarang dibuka, saudara-saudara. Padahal disitulah salah satu syarat menjadi sahabat Yesus. Bacalah firman Tuhan, lakukanlah apa yang saudara temukan di dalam Tuhan memberkati.
Hendaklah masing-masing kita mengaku demikian. Aku percaya